Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal cara ngevlognya penulis. Jadi penulis ini kalau ngevlog sering ketika mengendarai motor. Jadi lebih sering ketika sedang naik motor. Mungkin ada yang bilang penulis cari bahan, nemu bahan terus keliling-keliling. Enggak ya, enggak. Tapi penulis ini ngevlognya emang nyambi kadang berangkat kerja, nyambi kadang pulang kerja. Penulis ingin bahas ini karena ada beberapa orang yang menyarankan kalau ngevlog jangan sambil naik motor gitu ya. Mungkin macam podcast kali ya, podcast sendirian, ngomong sendiri depan mic terus jelaskan gitu, sambil kasih contoh-contoh. Ya, masalahnya gini, selain dari ketika berangkat atau pulang kerja itu penulis nggak ada waktu lagi, jadi ya apa ya, ketika sampai di rumah ya wis sudah, pasti ada anak, ada istri. Di kantor ya di kantor kerja, nggak ngevlog. Mungkin ada waktu istirahat tapi tempatnya juga nggak ada. Nah, penulis awalnya ngevlog naik motor ini sebenarnya ya apa ya, awalnya ya karena merasa pas lagi berangkat sama pulang ini kok bisa diisi dengan ngevlog gitu loh. Jadi kalau nggak ngevlog ya diem aja gitu ya, bukan berarti penulis terus senengnya ngomong, enggak. Penulis termasuk pendiam sih. Cuma kan apa, kalau bahannya bisa sambil ngomong ya, berkendaranya bisa sambil ngomong, nah itu bisa sambil ngevlog juga. Ya, penulis sendiri termasuk yang malu menunjukkan wajah ya. Iya, gak pamer wajah yuk gak apa-apa lah ya. Yang penting bisa tahu, dengar suaranya lah cukup lah wis ya. Penulis juga bukan orang yang misterius. Kalau meneliti identitas penulis gampang. Dari blog itu sudah nama asli itu guys. Ditelusuri gitu sedikit sebentar aja ketemu lah. Nama penulis bukan nama yang banyak yang pakai ya, termasuk langka yang namanya kayak penulis ini. Nyari foto pasti ketemu lah, apalagi tempat kerjanya juga jelas kan. Lihat nih vlog ini jelas. Tempat tinggal ya wis biasanya juga sampai perumahan kok. Ya tujuan penulis sih pingin sambil jalan gini ya karena waktunya
enaknya ya waktu sambil jalan ini. Penulis sendiri nggak menyangka loh ya. Terima kasih untuk mereka yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Nggak nyangka loh ya, subscribernya segini. Terima kasih lah ya. Ya soalnya penulis pengen cara pakai kayak gini. Ya ini kesempatan penulis untuk melakukan vlog. Penulis sendiri paham bahwa banyak orang yang kurang begitu suka dengan vlog yang sambil cerita ceritanya itu sambil jalan. Banyak yang lebih suka itu ngevlognya di atas meja gitu ya, sambil menunjukkan gambar-gambar gitu ya. Kalau misalnya bahas barang ya ditunjukkan barangnya ini gitu. Penulis aku yang ngevlog cara seperti itu, subscribernya banyak, viewernya banyak. Karena ya emang yang natural itu ngomong kayak gitu. Kalau sambil jalan gini nggak kelihatan orang yang ngomong, nggak kelihatan wajah yang ngomong, ada kurang sereknya lah ya. Tapi ya itu, kalau di rumah nggak sempat, tapi kalau di kantor ya waktu istirahat juga kadang dicari orang sih ya kalau di kantor itu. Kalau nggak gitu ya waktu makan siang, waktu sholat, waktu ya nggak bisa untuk ngevlog. Terus masalah ketika berkendara ini sambil ngomong aman atau enggak. Ada berapa orang? 4 orang ya, 4 atau 5, lupa. 4 atau 5 orang ini komentar. Ada yang ekstrim, ada yang enggak. Ngomong kalau ngevlog sambil berkendara itu berbahaya. Memang ya kalau ngevlog sambil berkendara itu butuh konsentrasi lebih lanjut. Tapi ya penulis tetap lebih fokus ke jalan. Kalau yang perhatian ya, yang mengikuti dari awal-awal, penulis itu waktu awal-awal ngevlog itu sering banget ngeblank ya. Awal-awal, jadi awal-awal ngevlog itu nggak konsen sama sekali. Jadi tahu-tahu wis lupa ini sekarang bahas apa, terus nggak konsen lah pokoknya, wis ceritanya jadi nggak nyambung ya, macam-macam gitu. Tapi beberapa waktu kemudian terus adaptasi ya, karena penulis fokusnya tetap ke berkendara dulu. Lama-lama adaptasinya apa? Adaptasi ingat-ingat ngomong terakhir apa, soalnya kadang lupa. Tapi ya walau sudah nginget-nginget gitu ya tetap kan kadang kalau pas lagi lihat oh ada motor gini, habis gitu mau ngomong lagi sudah lupa mau sudah sampai mana ngomongnya. Jadi kalau ada yang kejadian di jalan misalnya, oh nemu ada PCX 160 yang baru gitu ya, bahas-bahas ini PCX, balik lagi lupa sampai mana. Wajar lah ya. Terus beberapa kali penulis
kalau soal perhitungan ya, kalkulasi, tambah-tambahan, perkalian, kalau di jalan itu wah sering ngaco ya, sering salah ya, karena fokus penulis di jalan. Sebenarnya aman atau enggak sih? Penulis ngomong efek samping dulu ya, efek samping yang positif sih sebenarnya. Jadi penulis ini ya, sejak ngevlog, sejak ngomong terus ini ya, kalau ada pengendara yang ngaco, yang ngawur, yang apa gitu, jadi diem. Jadi nggak mesoh-mesoh lagi. Kan biasanya ada orang nyebrang, woi, gitu kan biasanya, atau nyebrang sembarangan atau apa gitulah. Sejak ngevlog jadi nggak meso-meso lagi. Karena apa? Soalnya penulis kan senengnya ngerekam itu non-stop ya, non-stop. Karena non-stop ini mau meso jadi pikir-pikir lagi, mau memaki-maki gitu jadi pikir-pikir lagi. Habis ini ya memang saya kadang videonya sendiri bahas apa sesuatu gitu, kadang memaki-maki ya, memaki pabrikan, memaki orang atau apa, kadang memaki-maki. Kalau sudah gitu biasanya malah lebih ekstrim. Tapi kok yakin ya, kalau penulis ketemu orangnya langsung, ketemu pabriknya langsung, penulis ya tetap kayak gitu, tak maki-maki orangnya ya. Ada beberapa hal soalnya yang menjengkelkan sekali kan. Nah, tapi di sisi lain, dengan orang-orang yang di jalan jadi lebih diam. Soalnya pas misalnya orang itu melakukan apa, penulis lagi bahas apa, terus nggak bisa di stop omongannya. Kalau nyetop jadi nggak enak bahasanya. Ya mungkin pemirsa lihat sendiri lah, misalnya ada orang nyebrang sembarangan gitu, paling cuma penulis ngomentari, tapi ngamuk ke orangnya kan jadi jarang. Padahal biasanya wah gitu ya. Itu sisi positif. Tadi enggak jadi lebih diam ke yang orang-orang ngawur di jalan. Ya kadang kalau masih kenemenan ya tetap kadang ngamuk ya. Orang kayak gitu, orang ngawur-ngawur gitu sebenarnya penting loh di amuk. Soalnya apa? Biar enggak kelanjutan terus kayak gitu. Biar yang berikutnya, korban dia berikutnya lebih aman daripada kita. Ya memang ada seleksi alam lah ya, orang yang ngawurnya nemen itu pasti mati duluan atau kecelakaan duluan. Tapi ya kita minim ngomong-ngomongi gitulah. Tapi ya sejak ngevlog nggak ada kesempatan untuk itu. Jadi biasanya kalau tahu penulis ngebel gitu, biasanya adalah untuk ngasih informasi. Terus kalau ngebel jarang klakson tin gitu, nggak, jarang gitu. Ya selama ngevlog ini ya untungnya nggak ada apa-apa ya, malah penulis sekarang ini ketakut kalau berkendara nggak nyalakan kamera, jadi takut malah, kok pas ono apa-apa nggak kerekam. Jadi aneh sendiri lah ya, jadi malah nggak pede kalau nggak nyalakan kamera. Ini mungkin apa ya, mungkin dialami juga oleh vlogger lain ya, kemana-mana kameranya lah terus, meskipun nggak diupload tapi yang penting ngerekam. Kali-kali aja di jalan atau apa, tapi ya kadang takut kalau pas ada apa-apa gitu ya.
Kalau misalnya butuh yang kayak gitu, ada sih untuk kamera namanya accident recorder atau apa gitu. Jadi banyak aplikasinya di apa Android di Play Store. Tujuannya kalau pas mendeteksi ada getaran, dia akan merekam. Jadi ngerekam terus, tapi begitu ada terdeteksi apa gitu, berhenti mendadak atau apa, kameranya akan otomatis menyimpan. Jadi kita nggak usah milih videonya satu-satu, tapi langsung otomatis dari kameranya ngerekam ketika ada event. Ada yang pakai deteksi kecepatan, ada yang pakai deteksi akselerometer, jadi deteksi pengereman, ada yang deteksi G meternya. Tapi ya kayaknya kalau pingin kualitas, pingin bisa memilih macam-macam, mending ngerekam manual aja lah ya. Dan kalau ngerekam itu jangan pakai software bawaan kamera, ukurannya sak gedean-gedean ya. Penulis ini pakai bitrate 6000 kbps, 30 menit kira-kira 1,8 giga gitu. Penulis ya kadang-kadang nggak sempat upload karena ya untuk edit video itu cukup lama juga ya. Edit video tantangannya akeh. Edit video itu harus memikirkan potongan di mana, harus lihat videonya lagi terpaksa. Nggak ada bookmark ya. Enak lah video bisa di bookmark. Oh cetet, ini pas lagi ngomong ini cetet, pas lagi ngomong ini cetet gitu ya. Mungkin ada sendiri gitu, nggak nemu tapi menulis. Ya penulis nggak niat yang canggih-canggih ngerekam sambil ada GPS itu. Ya nanti itu alas. Kalau ngerekam pakai GPS langsung tak tunjuk kamera sing nunjuk GPS sekalian. Itu tak rekod. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya. Mengendarai itu bahaya enggak sih sebenarnya? Iya, kalau penulis sendiri argumentasi ya. Banyak kok yang melakukan review itu sambil ngomong. Nggak cuma penulis tok. Yang viewernya puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, ada yang reviewnya itu sambil ngomong, sambil berkendara. Ngomongnya sambil berkendara, ada. Ya penulis nggak harus kasih contoh ya. Tapi kadang kan kalau review motor, review mobil itu kadang kan dipakai bawa jalan, dan ketika dipakai bawa jalan ya omong-omong. Yang jadi fokus adalah kita matanya itu nggak tertuju ke satu titik. Jadi yang dilarang di sepeda motor itu adalah kalau kalau pakai GPS misalnya, nah itu kan dilarang. GPS-nya soalnya mengalihkan perhatian. Itu kan pernah ada peraturan larangan pakai HP, larangan pakai
GPS ketika berkendara. Ada kan itu ya. Nah, kalau yang ngomong ini nggak termasuk. Soalnya apa? Ya tangannya bebas. Terus dengar kiri kanan ya tetap dengar. Itu aneh loh ya. Yang dengerin musik sambil berkendara kena razia, yang apa? Mobilnya sangat kedap, ada bawaan tape-nya, ada bawaan musik playernya nggak dirazia. Ya sepertinya anu lah ya, apa semua tergantung asumsi. Jadi kalau motor terus orangnya pakai earphone gitu, diasumsi konsentrasinya hilang. Tapi kalau orang naik mobil nggak dengar kendaraan dari luar, nyetel musik, dianggap konsentrasi nggak hilang. Wis lah, relatif seperti itu. Ya kan yang apa, review pakai motor jarang gitu ya. Terus jadi ada asumsi kalau review kendaraan sambil menjalankan kendaraan itu, kalau di mobil aman, kalau di motor bahaya. Jadi muncul asumsi itu. Mungkin kayak begitu. Soalnya kan yang protes itu penulis tanyai, kira-kira pernah nggak protes ke kayak Fitra Eri gitu lah ya. Kan dia review mobil sering sambil jalankan motornya, sambil nonton kamera malah ya. Kita penulis ini kameranya kan dihadapkan ke depan. Nah, kalau yang review mobil biasanya kameranya hadapkan ke muka yang review. Nah itu kadang kan waktu review mobil gitu, yang ngomong itu ngadap ke kamera. Jadi pemirsa itu terus hadap ke kamera. Seperti itu kan sudah apa? Sudah nggak fokus lagi ke ke jalan kan. Nah itu apakah mereka yang protes ke penulis karena penulis ngevlognya sambil jalan, sambil di jalan raya gini, apa sudah protes juga? Kalau soal kecepatan, mau penulis motornya cuma jalan berapa lah ya. Ini motor lambat, nggak bisa jalan lebih dari 100 berapa, 100 berapa belas lah. Dibanding dengan yang apa, naik mobil itu sampai jalan 100-200. IWB lo pernah pakai apa, waktu review Hayabusa jalan di atas 200. Ya penulis nggak sampai kayak gitu. Motoring bukan motor banter. Penulis juga prioritas. Kalau misalnya pas yang lain apa agak ngawur ya penulis pilih ngalah. Tapi ya doakan ya nggak ada apa-apa terusnya. Penulis juga doakan pemirsa ini nggak mengalami apa-apa. Semoga sehat terus, aman lahir batin, nggak ada masalah. Tapi balik lagi ya ke vlognya. Balik lagi ke vlog. Menurut penulisnya kalau ngevlog sambil jalan ya, terlepas dari kebutuhan atau memang enaknya kayak begitu. Jadi ada yang ngevlog itu memang cocoknya sambil jalan, ada ngevlog yang cocoknya sambil diem, sambil duduk, sambil di atasnya meja, sambil di depannya layar atau di depannya papan tulis. Maaf.
Idealnya ada sendiri-sendiri. Nah, kalau penulis sendiri kebetulan ngevlognya bisanya sambil jalan gini. Aman atau enggak? Selama ini penulis nggak merasakan perbedaan dari sisi keamanan ya. Kalau pas misalnya ada yang nyebrang mendadak, kayak tadi itu kan adanya nyebrang mendadak, penulis ngerem ya, ngerem bisa, karena ya penulis sendiri nggak lihat kamera lah ya, penulis lihatnya ke jalan. Jangan samakan kalau yang review itu sambil ngomongnya menghadap ke kamera walau itu di kendaraan. Ya, menurut penulis sih aman, karena ya kadang orang ada penumpang juga ngobrol, apalagi ada fitur yang kamera bluetooth bisa omong-omongan sambil jalan. Nah itu kan ya sama sih sebenarnya, ngomong kan. Kalau sambil ngomong mikirnya serius, penulis terus terang nggak pernah melakukan itu, nggak pernah yang sambil mikir serius. Ya wis, yang jelas penulis sudah berusaha biar ya aman lah waktu ngevlogin, nggak sampai mengganggu orang lain. Ya wis lah, begitu saja. Yang penting ya kita sama-sama ya saling mengingatkan sih. Terima kasih sudah diingatkan. Tapi penulis merasa aman, dan selama ini juga penulis masih bisa konsentrasi ke jalan. Tapi terima kasih sudah diingatkan. Ya nanti kalau misalnya suatu saat penulis merasa terganggu waktu ngevlog ini, jadi terganggu berkendaranya waktu ngevlog, ya penulis hentikan vlog sambil jalan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.